Begitu tiba di Korea, gadis desa itu langsung tertimpa nasib buruk. Orang yang mengaku sebagai agen properti ternyata penipu. Seluruh uang dan paspornya dibawa kabur, membuatnya tak punya tempat tinggal. Saat kebingungan, ia melihat orang-orang mendirikan tenda di taman kota. Sebuah ide pun muncul. Di sekitar lokasi, ia menemukan sisa-sisa bahan bangunan yang dibuang. Tanpa ragu, ia mengumpulkan semuanya sendiri dan membawanya ke tengah lapangan. Ia membentangkan alas bekas milik turis, lalu menggali tanah dengan tangannya. Potongan kayu yang dikumpulkan ditancapkan satu persatu, menggunakan teknik yang pernah ia pelajari dari desanya Mongolia. Saat mencoba masuk, ia menyadari tenda itu terlalu rendah. Tak jauh dari sana, ada pohon mati. Ia mencabutnya hingga ke akar, membelah kayunya dengan tangan kosong, lalu menancapkan satu batang besar sebagai penyangga utama. Spanduk kembali dilemparkan ke atas. Sebuah rumah Mongolia sederhana pun berdiri. Setelah itu, ia pergi ke kantor polisi untuk melapor. Namun ponselnya juga hilang. Ia teringat seorang polisi di bandara yang pernah memeriksa barang-barangnya. Di dalam tasnya terdapat sebuah tongkat mainan yang sangat ia jaga sejak kecil. Polisi pria itu juga berjanji akan membantu mencari keluarganya, yang membuat gadis itu merasa sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, polisi itu terkejut mengetahui tongkat tersebut terbuat dari emas murni dan berlian bernilai fantastis. Ia pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya gadis polos itu. Namun nasib buruk kembali menghampirinya. Ia dipanggil ke kantor polisi karena rumah buatannya dianggap merusak pemandangan kota. Serangkaian kejadian itu membuatnya tak kuasa menahan tangis. Di malam yang sunyi, ia berterima kasih pada polisi itu karena telah menjaga barang berharganya. Bagi gadis itu, polisi tersebut adalah satu-satunya orang yang memberinya rasa aman di negeri asing. Sebelum berpisah, ia diberi sedikit uang untuk menginap di hotel sementara dan disarankan mengurus identitasnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, ia mendatangi studio foto, namun tempat itu sudah tutup. Pemiliknya merasa wajah gadis itu familiar tanpa menyadari bahwa ia adalah darah dagingnya sendiri. Tak lama kemudian, polisi mengabari bahwa paspornya telah ditemukan. Setelah itu, gadis malang tersebut bekerja serabutan di lokasi syuting demi mendapatkan uang. Tanpa sengaja, ia merusak properti yang dikira terbuat dari kayu solid. Ia sendiri heran dengan kekuatannya. Ia berharap mendapat peran penting, namun justru hanya menjadi figuran yang menerima hukuman. Saat makan, ia menyadari perlakuan yang tidak adil. Figuran diberi makanan berbeda meski bekerja sama kerasnya. Ia menolak diam. Menurutnya, kerja keras seharusnya dihargai setara. Perdebatan pun terjadi, membuat semua orang terkejut saat ia langsung mendorong mobil catering. Hari itu berubah menjadi pesta tak terduga. Para figuran akhirnya bisa menikmati makanan yang sama dengan pemeran utama. Bahkan sang aktor utama datang menyapanya dengan ramah. Namun gadis itu menolak basa-basi, membuat suasana menjadi canggung. Setelah kenyang, ia mengajak para figuran bermain bersama, tertawa tanpa beban, seolah untuk sesaat melupakan kerasnya hidup di negeri orang.